Kenapa malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam? Karena malaikat kadung menjadi muridnya Nabi Adam. Qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang dikatakan oleh Gusti Allah, malaikat kalian sujudlah kepada Nabi Adam, sujudlah kepada Nabi Adam. Kemudian mereka semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis itu menyombongkan dirinya karena dia merasa lebih berkualitas daripada Adam. Mosok kon tunduk kepada Nabi Adam. Tapi wakana minal kafirin, memang sudah diketahui oleh Allah, iblis itu meskipun sebagai ahli ibadah yang berprestasi, nanti akan kita tahu prestasinya iblis itu seperti apa dalam ibadahnya. Wah, itu kita nggak ada apa-apanya sama iblis, tapi ternyata tidak menjamin ibadah iblis yang beribu-ribu tahun itu ternyata dia akhirnya bernasib sial, termasuk makhluk yang kafir. Setelah itu wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kemudian juga Allah berfirman terhadap Nabi Adam, tinggallah kamu dan dengan istrimu di surga, dan makanlah dari surga itu secara luas. Di mana saja kamu di surga itu, apa saja silahkan dimakan, tapi ada peringatan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan makan pohon-pohonan ini, pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Sudah dilarang tapi kok masih memakannya. Itu secara sederhana makna ayat semacam itu. Kita tingkatkan ke tafsirnya. Qala al-Suyuti, Imam As-Suyuti berkata, wadhkur lan ilinga sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qulna ing dalem nalikane ngucap sapa kita Gusti Allah lil malaikati maring malaikat usjudu sujuda sapa sira kabeh li Adam maring Nabi Adam, sujud tahiyatin kelawan sujud penghormatan, bil inhina'i kelawan merkungkung atau merunduk seperti rukuk. Fasajadu mongko padha sujud sapa malaikat, fasajadu mongko padha sujud sapa malaikat illa iblisa angin iblis, kecuali iblis. Wa huwa utawi iblis iku abul jinni, bapake jin. Kana ana sapa iblis ana iku bainal malaikati ing dalem antarane malaikat. Aba nyegah sapa iblis imtana tegese ora gelem sapa iblis mina sujudi saking sujud, wastakbara lan gumedhe takabara tegese gumedhe. Waqalan ngucap sapa iblis ana utawi ingsun iku khairun luwih bagus minhu tinimbang saking Adam, saya ini lebih berkualitas daripada Adam. Adam itu siapa? Belum terbukti track record ibadahnya. Sementara saya sudah terbukti ratusan. Adam dibuat dari tanah, saya dibuat dari api, lebih utama saya. Wakana minal kafirin, wakana lan ono sapa iblis ono iku minal kafirina saking pira-pira makhluk kang kafir kabeh fi ilmillahi ing dalem pengetahuane Gusti Allah. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita gali di sini. Pertama, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujute malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam itu seperti apa? Kata Imam As-Suyuti, sujudu tahiyatin bil inhina. Kata Imam As-Suyuti, sujudnya bukan berarti sujud seperti kita sujud di tanah, tapi hanya seperti rukuk, hanya membungkuk. Itu kata Imam As-Suyuti begitu dalam tafsir Jalalainnya. Tapi sebenarnya juga ada makna-makna lain atau sujud yang lain, bahwa yang dimaksud sujud di sini sebenarnya ya sujud seperti di bumi. Jadi dulu yang dimaksud wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, sujudnya itu ya sujud seperti kita. Tapi bukan berarti sujud
terhadap Adam. Adam diposisikan sebagai Ka'bah, sebagai kiblat. Kalau dewe sujud menghadap kiblat, kalau malaikat dulu itu sujud, benar-beneran sujud menghadap Nabi Adam sebagai kiblat. Kalau kita kiblatnya itu Ka'bah, kalau dulu kiblatnya Nabi Adam. Berarti pindah-pindah ya. Nabi Adam nengkene sujudnya marep Nabi Adam. Kok Nabi Adam pindah kemana? Iya kan ngono kan ya. Nah, itu ada dua penafsiran itu minimal. Wa qala ba'dul mufassirin inna sujud syar'iyyun biwad'il jabah 'alal ardi. Ya sama, sujud seperti kita ini. Wa Adam qiblatun kal Ka'bah. Adam diposisikan sebagai kiblat sebagaimana kita memosisikan Ka'bah sebagai kiblat. Fasujud lillah wa inna ma Adam qiblatun. Maksudnya ya sujudnya tetap sujud kepada Allah, hanya Adam saja, Nabi Adam saja sebagai sumber sujud atau kiblatnya. Kata Imam Ashawi, lah ayat ini bisa mencakup dua makna itu, mencakup dua penafsiran itu. Dan tidak bisa diunggulkan antar satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, fasajadu illa iblis. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Poin yang kedua tentang iblis. Iblis itu jane golongan malaikat atau apa? Golongan malaikat atau apa? Kalau di tafsir Jalalain, Imam Asyuyuti mengatakan illa iblis wa huwa abul jinni kana bainal malaikah. Menurut Imam Asyuyuti, yang namanya iblis itu adalah cikal bakalnya jin, abul jin, bapaknya jin, sebagaimana Adam bapaknya manusia. Kana minal malaikah, di mana iblis itu ya saat itu sedang berada di antara malaikat. Sehingga menurut Imam Asyuyuti yang benar adalah iblis itu bapaknya jin, bukan termasuk golongannya malaikat. Jadi jin itu, iblis itu jin itu. Bapaknya jin, awal mulanya jin itu. Awal mulanya jin itu ya iblis itu. Ada penafsiran yang semacam itu. Kemudian ada yang menyatakan bahwa iblis itu ya malaikat. Iblis itu ya golongan malaikat. Iblis itu ya golongan malaikat, bukan jin. Ini ada satu pendapat menyatakan semacam itu. Tapi menurut Imam Ahmad bin Muhammad Ashawi, pendapat yang mendekati kebenaran dalam menafsirkan, memahami iblis dalam Al-Quran, iblis yang berdiskusi dengan Allah, dengan malaikat, dengan Nabi Adam itu adalah tetap iblis itu bukan malaikat akan tetapi jin. Karena apa? Karena ada ayat lain yang menunjukkan hal itu. Ayatnya Al-Kahfi ayat 50. Di sana disebutkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu wa bi'sal lidh-dhalimina badala. Al-Kahfi ayat 50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Itu. Ketika aku Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kalian wahai malaikat kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Tapi ada sifatnya iblis, kana minal jinni. Iblis itu bukan golongan malaikat, tapi iblis itu golongan dari jin. Fafasaqa an amrihi fafasaqa an amri rabbihi, kemudian iblis itu membangkang perintah Tuhannya dan seterusnya. Nah, itu sekali lagi, iblis itu apakah malaikat atau jin? Maka menurut penafsiran para ulama ada dua pendapat.
Tapi yang dipedomani Imam As-Suyuti adalah iblis itu golongan dari jin, bukan malaikat. Alasannya apa? Alasannya karena qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih al-ayah. Jadi menafsirkan satu ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lain. Terus yang ketiga. Poin yang ketiga dari ayat ini, kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena dia berkata, dalam Al-Quran disebutkan aba wastakbar waqala, penafsirannya Imam As-Suyuti, ana khairun minhu. Saya itu iblis lebih utama daripada, lebih bagus daripada Nabi Adam. Khalaqani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu kalau dalam Al-A'raf ayat 12. Allah telah menciptakanku dari api sementara Adam dari tanah. Tapi ini tertolak. Karena apa? Karena Adam itu sebenarnya diciptakan dari 4 unsur, tanah, air, dan yang lain sebagainya. Sementara iblis hanya diciptakan dari api, maka tidak unggul iblis, tetap unggul Nabi Adam. Kemudian yang kedua yang menciptakan masing-masing Adam sama siapa? Menciptakan masing-masing Adam sama iblis itu sama-sama Gusti Allah. Yang tahu yang paling utama siapa? Hanya Gusti Allah. Karena Allah itu dia yang akan nanti menganggap bagus siapa yang dia kehendaki, apakah Adam atau iblis. Tadi klaimnya iblis bahwa ana khairum minhu, aku lebih utama daripada Adam, lebih bagus daripada Adam, itu tertolak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pelajaran dari ayat ini adalah kenapa malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nah, kira-kira apa, Bu? Kenapa? Karena malaikat kadung menjadi muridnya Nabi Adam, terlanjur menjadi muridnya Nabi Adam. Lah murid terhadap guru itu mestinya menghormati, ya kaya seperti anak terhadap orang tua. Karena apa? Ayat-ayat kemarin kan sudah jelas. Qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Adam, tolong kamu beritahu, sebutkan nama-nama benda dan segala makhluk yang ada di dunia, baik yang material maupun yang imaterial, yang fisik maupun yang non fisik. Akhirnya disebutkan semuanya. Benda model begini namanya gelas, ini meja, ini kitab, ini Al-Quran, ini pulpen, dan yang lain sebagainya, dengan segala bahasa bijami'il lughat, sekaligus hikmahnya, fungsinya untuk apa, dan yang lain sebagainya. Sampai malaikat terperangah. Nah, terus sama Gusti Allah dikatakan, falamma amba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Intinya Allah itu lebih tahu mana yang paling berkualitas untuk menjadi penggantinya memakmurkan, meramaikan bumi. Nah, dalam titik itu malaikat itu kan terlanjur menjadi muridnya Nabi Adam karena sudah diberitahu model barang-barang, benda-benda di dunia itu wujud kemudian sekaligus namanya. Nah, oleh karena itu disuruh untuk sujud sebagai penghormatan. Wa min haqqis syekh, disebutkan oleh Imam Ahmad As-Sawi. Wa muhassilu dzalika annahu ba'da khalqi Adam wa nafhir ruh fihi wa ardil musammiyat alal malaikah wa imba'i Adam lahum bil asma' amarahum bisujud lahu. Kesimpulan dari kisah ini adalah setelah Allah menciptakan Adam, kemudian memasukkan roh ke dalam tubuhnya, kemudian Allah ngetes malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda dan segala makhluk yang ada di bumi terhadap malaikat tidak bisa. Akhirnya yang bisa adalah Nabi Adam. Maka setelah itu baru Allah perintah malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Li'annahu syara syaikhahum wa min haqqis syekh at-ta'zim wa tawqir. Karena Adam terlanjur menjadi guru mereka dan guru itu mestinya dihormati.
Tapi ada yang menarik, tambahan Imam Ashawi. Wa kana dzalika kulluhu kharijal jannah. Peristiwa ini, semuanya ini dari Adam diciptakan, kemudian diajari ilmunya dunia, kemudian diuji, ditandingkan dengan malaikat yang menang Adam, semuanya terjadi di luar surga. Berarti Nabi Adam itu bukan penduduk surga, penduduk bumi. Iya kan? Kan sengketanya ini di bumi kan? Ayo siapa yang akan nanti menjadi penduduk bumi? Tapi yang jelas kalau menurut Imam Ahmad Ashawi, wa kana dzalika kulluhu kharijal jannah. Semua peristiwa itu terjadi di luar surga. Penciptaan Adam, kemudian ketemu dengan malaikat, Adam diajari, kemudian dites untuk menampilkan pengetahuannya di depan malaikat, semuanya terjadi di luar surga. Udah selesai. Ya, ini pada kesimpulannya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah Muhammad ketika aku katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud semua kecuali iblis. Iblis tidak mau dan takabur atau sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk makhluk-makhluk yang kafir. Nah, tadi telah disinggung berkaitan dengan iblis. Apa prestasinya iblis? Itu kalau ini data benar oleh Ka'bul Ahbar. Ada data yang disampaikan oleh Imam Ashawi bahwa inna iblis kana khazinal jannah arba'ina alfasanah. Iblis itu menjadi penjaga surga selama 40.000 tahun. 40.000 tahun. Wa ma'al malaikah samanina alfasanah. Hidup bersama malaikat 80 tahun. 80.000 tahun. 80 tambah 40 berapa? 120.000 tahun. Wa wa'azal malaikah isrina alfasanah. Menjadi kiainya di lingkungan malaikat. Jadi malaikat itu kiainya iblis. Yang sik mau idhoi, sik ngandani iblis, sik ngandani malaikat itu iblis. Selama berapa? Isrina alfisanah. 20.000 tahun. Terus diantaranya itu wasayidal karubiyin salasina alfasanah. Iblis itu menjadi pemimpin dari malaikat karubiyin. Malaikat karubiyin itu hum haulal arsy, malaikat ya yang ada di sekitar arsy, al-muqarrabun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ya sangat diridhoi, bukan dekat secara fisik. Arsy itu singgasana yang ada di luar bumi yang besarnya Masya Allah lah itu 30.000 tahun. Kemudian menjadi malaikat sayyidur ruhaniyin, ana malaikat ruhaniyin. Malaikat rohani itu siapa? Malaikat yang selalu menjaga manusia di sela-sela tidur, dia kerja dan yang lain sebagainya. Maksudnya ketika manusia konsentrasinya tidak 100%, maka yang ada malaikat yang menjaganya namanya malaikat rohaniyin, rohaniyun. Itu dipimpin iblis, iblis memimpin mereka 1000 tahun. Kemudian watafa haulal arsy arba'ata asyara alfisanah. Iblis itu tawaf di arsy, di sekitar arsy itu 14.000 tahun. Wakana, nah ini yang keren. Iblis itu mempunyai julukan di masing-masing langit. Di langit 1 namanya apa, langit 2 namanya apa. Contohnya, wakana ismuhu fis sama'id dunya al-abid. Di langit yang paling dekat dengan bumi, iblis itu sebutannya bukan iblis, tapi al-abid, ahli ibadah. Nanti naik setingkat di langit yang kedua, namanya az-zahid, orang yang zuhud, yang tidak kepikiran dunia, yang selalu memikirkan akhirat. Langit yang ketiga namanya al-arif, dia itu berarti orang yang sangat kenal banget dengan Gusti Allah. Langit yang keempat namanya al-wali. Wali itu berarti dia itu adalah kekasih Allah. Yang kelima nanti at-taqi, disebut at-taqi, orang yang bertakwa. Yang keenam, di langit keenam namanya al-khazin, sang penjaga.
Wafis sabi'ah ke-7 namanya Azazil. Nah, kalau di Lauhil Mahfud namanya iblis. Namanya iblis. Wa huwa ghafilun an aqibati amri. Ah, itu prestasinya itu. Ibadahnya ratusan ribu tahun, alim, kemudian ahli ibadah, macam-macam prestasi menjadi pimpinan-pimpinan malaikat, bahkan 20.000 tahun menjadi kiainya malaikat. Lah ngono ternyata apa? Gara-gara dia sombong, akhirnya dia nanti akan menjadi makhluk yang celaka. Wa kana minal kafirin. Akhir-akhirnya juga kafir dan nanti akan masuk ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Lah itulah iblis yang semacam itu. Itu prestasinya iblis. Makanya sering kita itu mendapatkan ajaran agama diantaranya bahwa kita itu tidak boleh atau tidak bisa mengandalkan amali di masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena kasih sayangi Gusti Allah kepada kita. Yes, ibaratnya inilah, kita itu sama orang tua, fikri karo wong tua. Fikri le disangoni itu bukan karena fikri manut, bukan karena fikri kerja karo wong tua. Levi yang ngono kuwi. Disangoni karo bapake karo ibune itu bukan krana sampean kerja karo bapake, tapi krana apa kuwi? Ya krana senenge wong tua nenggon anak, ya kudu tak sangoni lah. Iya kan? Ya Gusti Allah, ya meskipun tidak persis tapi seperti itu. Mlebu surga itu adalah karena rahmati Gusti Allah. Bahkan Kanjeng Nabi juga seperti itu. Dalam hadisnya disebutkan begitu. Ya, karena tidak tahu kita akhirnya seperti apa itu tidak tahu.